Cuma ya namanya balikan kan sudah kadung dikenal orang dengan menjalin kembali hubungan dengan mantan kan. Iya, nanti sedih. Eh, yang ini Temannya. kita lihat yang ini. Wah, sama juga dia pakai apa? Ini pertama K-pop. yang bagus ya yang pertama. Ini spanduk di situs web ya, digital ya ini ya. Digital ya. Dari segi bahasa saya pikir sama sekali nggak ada masalah loh. Ini memang hebat-hebat nih orang menurut saya ya. Terus ini yang tadi kita permasalahkan ini kan Ya. tanda hubung di sini kelihatan agak lebih panjang. Ini sih menurut saya udah menggunakan tanda pisah. Omong-omong ada dua ya Iya. jenisnya ya? N dash dan M dash. Tanda pisah pendek dan tanda pisah panjang. Oh. Tanda pisah pendek kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya digunakan untuk mengganti sampai dengan. Tanda pisah panjang untuk mengganti penyisipan, untuk menunjukkan penyisipan keterangan. Oh. Jadi dibedakan tuh. Tapi di dalam bahasa Indonesia mungkin saya duga nggak mau repot ya. Iya. Jadinya cuma satu yang dianjurkan yaitu tanda pisah panjang. Oh iya, jadi ya cuma satu itu aja ya. Iya. Oke. Nah dari ini kan ini sama-sama menggunakan endorser ya. Iya. Kalau yang endorser itu ngomong-ngomong sudah dari KBBI atau belum ya? Adanya endorsement ya. Adanya endorsement. Sebenarnya kalau udah ada endorsement ya endorser diserap aja sih menurut saya. Pengendorse susah juga nanti. Pengendorsement paling ya. Panjang ya. Panjang banget. Iya, endorser aja udah diserap. Nah ini kalau dilihat tadi kan Blackpink, ini BTS nih. Oh iya. Jadi saing-saingan nih mereka. Terus pemilihan kampanyenya itu juga kalau tadi kan mereka menggunakan kampanye festival apa gitu ya. Kalau ini mereka menggunakan permainan istilah yang sudah lazim diketahui orang. WIB waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia Barat diganti menjadi waktu Indonesia Belanja. Iya, iya. Ini permainan melakukan plesetan istilahnya. Menggunakan sesuatu yang sudah dikenal orang diganti. Misalnya kayak orang Tempo tuh waktu itu pernah bikin misalnya ada apa dengan pajak misalnya. Oh. Itu permainan dari judul film Ada Apa Dengan Cinta. Ini Yeah. salah satu cara yang sering digunakan di dalam iklan menggunakan atau misalnya kita ambil lagu tertentu terus kita ganti judulnya, itu juga sering dilakukan. Oh. Itu berbeda sama ini ya, kerata bahasa. Kerata bahasa. Kok jadi bingung ya saya? Ya, bukan kerata. Oh, permainan ini dari bakronim. Oh, namanya bakronim. Ya, itu bahasa ada? Inggrisnya bakronim. Ya. Ada ternyata. Kerata bahasa juga ada. Cuma ininya sinonimnya bakronim. Bisa juga dibalikkan, dia ngambil dari singkatannya. Oh, bakronim. Oh, Bahasa Inggrisnya bakronim. Kalau kita serap jadi bakronim. Oh, oke. Ini yang ditawarkan, ini lagi kalau tadi kan kalau kita lihat memang untuk iklan dalam bentuk spanduk ini bervariasi ya. Ini juga dia minim informasinya, kejar diskon semua sudah apa. Terus yang menarik ini nih aksen ribu. Dia buat seperti bulatan. Pada iklan yang sebelumnya juga kita lihat model seperti itu loh. Iya. Ya kan? Itu sepertinya ya untuk komposisi visual, RP-nya kecil, RB-nya kecil kan? Di sebelah kiri dan sebelah kanan mengapit, jadinya seimbang, simetris. Iya. Orang lihatnya senang. Terus tawaran lainnya adalah cashback spesial sama bebas ongkir. Ongkir ini sepertinya sudah menjadi akronim yang cukup lazim ya digunakan orang ya. Iya, enak disebut juga soalnya ongkos kirim gitu. Nah sekarang menarik nih cashback nih. Saya waktu itu menawarkan kembalian. Ya, atau uang kembali. Tapi kembalian lebih enak ya. Tapi kayaknya karena sudah melekat pada sebuah kata tertentu, itu agak sulit untuk diterima. Oh. Karena kembalian kan kalau kita belanja, kembaliannya mana? Iya. Cashback kan sebenarnya konsepnya sama. Kita mengeluarkan uang terus dikembalikan, tapi biasanya itu dalam bentuk lain. Oh. Tapi itu kalau cashback kan kita bayarnya sesuai harga itu, baru ada uangnya yang dikembalikan. Iya. Kalau kembalian sisa
dari uang. Sisa dari uang, betul. Oh. Jadi konsepnya agak berbeda. Paling kalau Iya. misalnya memang tetap mau dimasukkan ke kamus, nanti ada 2 entry. Oh gitu. Ya kan? Bisa kan? Mm-mm. Memang kadang-kadang tuh untuk membuat padanan kita harus memperhatikan makna yang sudah melekat pada kata itu sebelumnya. Kayak waktu itu juga saya pernah, kalau kita lihat kan hasil memutuskan itu putusan. Hasil. Ya, hasil memberikan umpan balik itu harusnya balikan. Tapi Iya, paling gampang kan, nggak usah pakai umpan balik, nggak usah pakai umpannya, cukup balikan aja. Cuma ya namanya balikan kan sudah kadung dikenal orang dengan menjalin kembali hubungan dengan mantan kan. iya, nanti sedih. Mana balikannya? Gak balikan. Sudah dapat balikan, konteks menentukan Iya, iya. sebenarnya. Tapi jadi bingung udah. Iya. Gimana ya? Oke. Nah ini S dan K berlaku. Tanda Ampersan ya. Mm-mm. Ampersan ini memang masih dibingungkan orang, apakah ampersan itu diberi spasi atau tidak. Iya. Saya pribadi sih lebih cenderung diberi spasi. Oh. Kenapa kemudian dibedakan dengan garis miring yang berarti atau? Kan garis miring juga bisa berarti atau ya. Iya. Kalau menurut saya itu masalah konvensi saja, karena garis miring yang atau itu kan juga digunakan untuk keperluan lain, untuk membatasi bagian-bagian nomor misalnya. Oh, Nomor bisa surat, kan nomor surat kan 7 garis miring Oh. NB garis miring 8 garis iya, miring 2022. Nah, itu kan tidak pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Kalau pakai spasi dia akan panjang juga ya. Iya, terlalu panjang. Terus ada tanda ini udah belum kita bahas nih, asteris. Tanda bintang. Tanda bintang. Tanda bintang itu secara konvensi memang digunakan untuk menunjukkan keterangan. Oh. Di dalam penulisan ilmiah pun untuk catatan kaki itu menggunakan tanda bintang biasanya. Jadi sudah cukup lazim lah tanda bintang itu orang memahami bahwa itu digunakan sebagai penanda keterangan. Oke. Penggunaannya ini ya melekat sama Iya. yang ikut. Melekat. Oh. Baiklah. Nah, ini yang Minum dulu Mas Haris ya. Awas ternyata kita ngobrol. gelasnya bagus sudah. Terima kasih. Beli di mana? Apa istilahnya itu? Pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang luar ruangan udah. Tokopedia kawasan ini bisa now di Tokopedia. Maksimal 2 jam tiba dari songkirnya. Maaf buru-buru bikin desainnya mau nganterin belanjaan now. Keren. Jadi dia sengaja melakukan saltik, kelihatan banget nih Blajna, terus Max pakai X. Ada 2X. Ada 2X sampai S, habis itu ongkrinya. Oh, ongkri iya. Iya kan? Kreatif ini. Jadi memang sengaja melakukan kesalahan berbahasa justru untuk menarik perhatian. Nih, pesannya ya, kan pesan, kesan sama bahasa. Kalau dari segi pesan, ini pesan yang mau disampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu dilakukan dengan cepat. Bahkan sampai waktu mau buat iklan saja mereka tergesa-gesa dan ada saltik. Iya. Ya kan? Karena now. Iya. Sekarang. Tapi buat orang itu menurut saya bisa diterima. Artinya orang menyadari bahwa iya ya kalau cepet-cepet kadang-kadang kita memang sering melakukan kesalahan ya. Gitu kan? Iya. Terus dari segi kesan, warna dasar, kalau gambar sih saya cenderung untuk tidak terlalu mengomentari ya. Cuman secara umum ini tujuannya jenama sih, branding ya. Iya. Bukan untuk mendorong orang melakukan sesuatu. Paling soal ini udah Max titik. Ada pola-pola penyingkatan yang misalnya kalau jalan tuh jadi JL kan udah. Cuman kenapa di beberapa kata tuh yang diambil depannya? Iya. Kalau ini disebutnya kan penggalan ya. Kita kalau kita lihat kayak tadi aja lah. Nama bulan. Oh iya. Kalau itu pakai titik janggal nggak? Agak-agak sih. Polanya kan sama sebenarnya. Oh. Max. Tapi dia pakai titik. Sementara singkatan bulan nggak pakai titik. Oh. Kenapa begitu? Nah, saya nggak tahu. Tapi itu kayak kalau kita bandingkan ya, kalau Max tidak pakai titik,
kita kan merasa janggal kan. Hmm. Tapi kalau Jan nggak pakai titik, kita tidak merasa janggal. Iya, biasa-biasa aja. Iya. Oh. Atau kalau itu nama terasa nggak janggal. Sebenarnya yang tidak pakai titik itu dianggap sebagai penggalan. Kita lazim memiliki penggalan. Dari informasi jadi info. Oh, iya Laboratorium jadi lab, ya kan? Kita nggak Iya. pakai titik kan di situ kan? Dari bapak menjadi pak, Ya. ya kan? Jadi kita punya gitu pola-pola penggalan seperti itu, dan itu tidak dianggap sebagai sebuah singkatan. Nah ini menarik nih, Max itu kalau menurut saya mungkin sebenarnya bisa dianggap sebagai penggalan aja. Max, Min, nggak usah pakai titik. Oh. Oke. Menurut saya ya, Iya, iya. kayak apa ya? Apalagi yang ini ya, yang sering membingungkan itu. Lupa nggak kepikir, nanti deh kita lihat. Cuman ini menarik nih, antara yang dianggap sebagai singkatan dan yang dianggap sebagai penggalan. Iya. Sama pola ini loh udah. Kayak kafling kan kalau lihat di EYD singkatannya kaf kan, bukan KVL titik. Nah, Iya, terus gedung itu bukan GD. get tapi GD. iya betul. Gitu. Iya, aneh ya? Belum Bukan ada. aneh sih, sebenarnya itu menunjukkan kearbitreran bahasa. Kalau balik lagi kalau ke teori ya udah bahasa itu arbitrer. Oh. Nah, itu bisa juga diterapkan dalam wara. Ya, Mungkin karena saking bebasnya, jadi untuk menyingkat kayak gini, ya udah bikin sebebasnya. iya. Oke. Tokopedia. Kita lanjut. Wah, ini nanti itu. Ini Lazada yang digital. Ya.